Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video tutorial bagaimana cara melaksanakan penyesuaian angka kredit atau AK konvensional ke integrasi melalui aplikasi Simpakin. Nah, Ibu Bapak, apakah Ibu Bapak guru mendapatkan pesan WA dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Centang Hijau ini? Nah, di sana diinformasikan bahwa kita yang sedang saat ini berada di pangkat 4B sampai 4E diharapkan segera melaksanakan penyelesaian angka kredit konvensional ke integrasi melalui aplikasi Simpakin. Ini alamatnya, tinggal klik aja ya Bapak, gtk.kemdikbud.co.id fakta integrasi, garis miring fakta integrasi. Nah, tata cara penggunaannya itu sudah ada di sini, yaitu SID garis miring pak_integrasi. Nah, penyesuaian angka kredit ini paling lambat tanggal 30 November 2023 ya Ibu. Nah, sekarang kita ikuti, klik-klik aja ya. Yang pertama aplikasi SIM-nya. Oke, ini sudah dibuka. Kemudian kita lanjut ke panduan ya. Ke panduannya kita klik. Oke, ini panduannya, kita cari yang ini, panduan penggunaan SIM Pakin ya. Nah, di sini sudah sangat jelas sekali Bapak. Nah, sebelum lanjut kita baca dulu isi surat Dirjen Ketikanya ya. Nah, di sini untuk golongan 4A ke bawah, yaitu dari ruang 3A sampai 4A itu langsung ke sini. Ini lain aplikasinya ya, yaitu disepakati.bkn.co.id ya. Ini untuk yang golongan 3A sampai 4A dilakukan oleh tim penilai. Nanti tim penilai yang melaksanakannya. Kalau kita yang golongan 4B ke atas sampai 4B itu secara mandiri, itu masuk ke aplikasi ini ya, yang sekarang saya pandu ya. Jadi ini paling lambat adalah 30 November ya, tapi diharapkan, tapi di surat ini Desember, tapi di WA Direktorat itu tanggal 30 November 2023. Oke, kita langsung saja mengikuti panduannya. Panduannya adalah pertama kita masuk ke laman gtk.kemdikbud.co.id garis miring fakta integrasi. Oke. Nah, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini sudah masuk. Selanjutnya adalah klik tombol login. Nah, kita klik tombol login. Ibu Bapak klik tombol login. Ya. Nah, klik tombol login. Oke, sudah klik tombol login. Kemudian isikan username berupa NIP dan passwordnya berupa itu NIP di depan kita itu kan ada tempat, bukan tempat, tanggal lahir kita, tahun, bulan, tanggal lahir kita. Nah, password ini bisa diganti, nanti ada cara mengubah passwordnya. Ya oke. Nah, seperti ini, tanggal lahir kita ini. Jadi maka passwordnya adalah tahun dulu, kemudian bulan, baru tanggal. Ya, lengkapi, kemudian login. Nah, kita coba. Oke. Nah. Oke, kita login. Nah, setelah itu kita diminta untuk pilih jenis jabatan fungsional, lalu klik tombol submit. Ya, kita pilih jabatan fungsional karena kita statusnya guru, pilih guru. Kemudian kita lanjut pilih. Nah, setelah itu baru di sini. Nah, di sini akan ada informasi terkait data kita. Ya, seperti ini. Apabila telah berhasil login, maka akan muncul dashboard profil user berdasarkan data yang terdaftar pada BKN. Seperti ini datanya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik, setelah ini muncul, kita klik isi pengajuan PAK sebagai guru. Nah, kita lihat ini. Tahap ke-6 adalah isi pengajuan PAK dengan cara klik tombol isi pengajuan PAK. Oke, kita klik ini. Nah, nanti muncul ada 3 pilihan. Di panduan juga muncul ini. Nah, klik tombol pilih PAK yang dipilih. Nah, untuk melihat ini PAK apa yang digunakan, kita bisa lihat contoh atau sesuaikan. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ada 3 contoh. Kalau PAK-nya formatnya seperti ini, berarti kita pakai yang ini. Nah, seperti ini. Ini contoh sudah diberikan oleh pusat, berarti kita berarti yang terbaru biasanya yang ini, yang terbaru. Nah, sesuaikan aja pokoknya, lama, baru, seperti ini. Ini yang baru. Kemudian kalau HPK, hasil pilihan Dupak, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang HPHK. Ya, gunakan yang ini. Ya, masing-masing ada format tertentu ya.
Jika ibu atau bapak itu formatnya tahun yang lama 93, contohnya seperti ini. Ya, ini sudah lama sekali ya. Ini sudah tidak berfungsi lagi. Berarti yang biasanya yang ini, yang atas. Nah, jika sudah yang benar yang ini, kita klik pilih. Nah, kita klik pilih. Nah, apabila data sudah ada sistem, data PAK akan otomatis tampilkan ada sistem. Apabila data kredit yang belum selesai, lakukan penginputan. Oke, berarti kita isi dulu nomor pak. Nah, nomor paknya kita isi. Lihat di paknya ya, PAK-nya. Contohnya saya ini. Contoh ini, lihat ini. Nah, nomor pak, lihat ini nomor paknya yang di atas. Di nomor pak. Oke, kita taruh di sini. Nomor seri karpetnya, perhatikan nomor seri karpetnya, Ibu Bapak. Lihat di karpet Ibu Bapak. Kemudian masa penilaian. Ini masa penilaian yang ada di atas ini. Oke, masa penilaiannya. Selanjutnya pendidikan. Nah, pendidikan ini otomatis keluar. Masa jabatan juga otomatis keluar. Jenis guru kita pilih guru mapel. Jika guru SMA, SMP, SD guru kelas atau guru bimbingan konseling. Tugasnya, nah lihat perhatikan tugasnya sebagai apa, mapel apa, dia mapel mata pelajaran apa. Biasanya ini dilengkapi. Pokoknya ikuti aja yang ada di sini. Nah, alamat sekolah, alamat unit kerja, jalan, provinsi, kabupaten, pilih kabupaten. Ini klik aja ya, nanti akan muncul seperti ini. Pilih kabupaten juga akan muncul. Contohnya provinsi Nusa Tenggara, nanti akan muncul seperti ini. Pilih kecamatannya seperti ini. Nah, alamat email, nomor WA aktif. Nah, selanjutnya kita ikuti yang ini. Pak lama. Oke, berarti kita ikuti yang 100. Oke, berarti kita tulis 100 di sini. Nah, 100. Oke. Kemudian ini kosong. Kemudian pelaksana prajabatan kosong. Oke. Ini kita bisa isi 00 aja boleh. 00. Oke. Kemudian lanjut proses pembelajaran. Oke, 490.307. 490,307. Kemudian 117.500. 117.500. Oke. Nah, pas. Oke. Kemudian proses bimbingan 2.900. Yang lama tidak ada, berarti yang baru aja. 2.900. Oke, sudah. Ini sudah ya. Kemudian ini pengembangan profesi berlanjutan, pengembangan diri yang lama 38. 38. Ini kosong ya. Kosong. Pengembangan diri yang lama berapa ini? 38. 38. Kemudian yang baru berapa? 5450. 5450. Kemudian publikasi ilmiah 24 yang lama. Oke, kita ikuti saja, sebenarnya gampang sekali sih sebenarnya. Ya, ini boleh seperti ini. Pokoknya ikuti aja kalau berapa jumlah koma titik nolnya berapa. Kemudian 33. Oke. Kemudian yang karya inovatif 2. Ini 0. Oke. Turuti aja ya. Kemudian jumlah unsur utama benar tak? Kita sesuaikan. Oke. Nah, sekarang unsur penunjang. Unsur penunjangnya ijazah tak sesuai 0. 0. Kemudian pendukung tugas guru. Oke, pendukung tugas guru 60. Kemudian di sini 1.500. Pokoknya kita siapkan paknya ya sebelum teman-teman menginput paknya ini di sini. Sangat gampang sekali kok. Oke, jumlah unsur penunjangnya. Oke, peroleh penghargaan ada 0. Nah, 0. Nah, kita cocokkan sekarang nilainya ini. Oke, 874657. 874657. Oke, benar. Nah, selanjutnya Ibu Bapak tolong lampirkan pak terakhirnya yang dimasukkan ini. Dia maksimal 2 MB berupa PDF. Harus di-scan ya, Ibu Bapak. Nah, kalau sudah pilih aja langsung seperti ini. Nah, nanti akan dia dicarikan. Oke, seperti itu. Kemudian Ibu Bapak juga wajib untuk mengunduh fakta integritas, siapkan materai 10.000. Nah, ini template-nya sudah ada di sini Ibu Bapak. Jadi tinggal ditandatangani saja. Oke, materai 10.000. Kemudian kalau sudah benar submit ke direktorat.
Jadi sangat gampang sekali Bapak. Jadi panduannya sudah sangat jelas sekali seperti ini. Ya Bapak ya. Nah, sangat jelas sekali. Nanti kalau berhasil dia akan seperti ini. Pengajuan berhasil dikirim. Kemudian status pengajuan akan berubah menjadi telah submit ke direktorat. Ya, pengajuan PAK masih dapat dibatalkan. Masih dapat dibatalkan apabila status pengajuan belum diverifikasi dan dikirim ke SI ASN. Atau melakukan pembatalan pengajuan dengan cara ini, batalkan. Maka ajuan otomatis akan dibatalkan dan user dapat melakukan penyesuaian dan pengembalian kembali ke direktorat. Status ajuan PAK yang sudah disetujui akan berubah menjadi berhasil dikirim ke ASN. Nah, seperti ini kan kalau sudah terakhir sekali sukses. Oke, begitu aja yang kami bisa sampaikan. Semoga sukses.